Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan fisika kelas 11 bab 3 tentang fluida tak bergerak atau hidrostatika. Hidrostatika atau fluida tak bergerak. Anak-anak, fluida tak bergerak adalah fluida itu adalah zat alir. Zat yang bisa mengalir, bisa berupa udara, bisa berupa air, bisa berupa minyak, pokoknya bisa zat cair maupun gas. Ya. Tapi titik persoalan yang kita bahas adalah pada zat cair, ya, pada zat cair dan utamanya pada air. Anak-anak, pada bahasan yang pertama kita membahas tentang tekanan hidrostatika. Tekanan hidrostatika, tekanan pada fluida tak bergerak. Ya. Yang nanti disingkat tekanan itu P, hidrostatika itu H. Jadi pH hanya di bawah. Ini adalah tekanan hidrostatika, tekanan pada air atau pada fluida yang tidak bergerak. Contoh fluida yang tak bergerak itu kalau misalkan air di dalam bak mandi, kamar mandi itu ya, itu adalah fluida tidak bergerak. Air di dalam timba, fluida tak bergerak. Ya, air di tempat di mana di situ tidak ada alirannya, maka itu namanya fluida tak bergerak atau hidrostatika. Nah, perhatikan di sini. Kalau misalkan ada suatu tempat tabung misalkan, ya, tabung. Nah, kemudian diisi dengan air tapi tidak penuh. Bisa dilihat di sini diisi dengan air tidak penuh. Maka, misalkan saja kita ingin mencari berapa tekanan hidrostatika di dasar. Ini dasar ya, di dasar dari tempat ini, tabung ini. Nah, berarti kalau kita lihat dasar sampai permukaan, ya, ini adalah H. Maka rumus dari tekanan hidrostatika adalah pH rho zat cair G dikalikan H. Rho zat cair itu massa jenis zat cair yang biasanya air. Kalau air kadang-kadang tidak diketahui. Ingat, massa jenis air, ingat-ingat ya, rho air adalah 1 gram per cm kubik. Itu kalau CGS ya. Gram per cm kubik itu 1. Tapi kalau menggunakan MKS misalkan adalah 1000 kg per meter kubik. Ya, karena biasanya massa jenis air kadang diketahui, kadang tidak ya. Itu sudah harus paham, harus tahu, kayak gravitasi bumi gitu ya. Gravitasi bumi itu kan 10 meter per sekon kuadrat. Kadang diberitahu, kadang tidak. Nah, baik. Ini rho-nya. Ya, massa jenis zat cair kilogram per meter kubik tadi ya, yang biasa dipakai air. Kalau air itu kalau CGS 1 kg per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Kemudian G, ini gravitasi bumi. Tadi sudah saya katakan gravitasi bumi adalah kalau MKS adalah 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tapi kalau CGS misalkan, nanti misalkan menggunakan CGS, maka G-nya itu adalah 1000 cm per sekon kuadrat. Nah, jadi ingat-ingat ya. Kemudian H itu kedalaman. Apa maksudnya kedalaman? Lihat sini, saya beri keterangan. Kedalaman adalah H adalah kedalaman titik yang ditentukan hidrostatikanya, yang ditentukan tekanan hidrostatikanya dihitung dari permukaan. Jadi titik ke permukaan air, bukan titik ke permukaan wadahnya, bukan ya. Tapi titik ke permukaan air. Ingat-ingat ya, titik ke permukaan air. Oke. Nah, sekarang kadang gitu ya, yang ditanya tidak tekanan saja, tapi gaya hidrostatika. Memang ada hubungan antara tekanan dengan gaya. Di kelas 10 sudah dijelaskan bahwa P tekanan itu sama dengan F gaya per A luas penampang. Lihat di sini, P sama dengan F per A. Kalau ini hidrostatis, ini ya hidrostatis gitu aja. Tinggal nambahin HH ya. Nah, jadi gaya hidrostatis berarti tinggal
pindah ke sana kan, seret, berarti pH kali A. Lah, pH tadi itu. Jadi rho zat cair G kali H ini adalah pH. Terus dikalikan A. Jadi gaya hidrostatis adalah rho zat cair G H A. A itu adalah luas penampang. Jadi kalau misalkan saja di dasar berapa gaya hidrostatisnya, ya rho GH dikalikan A dari luas penampang yang terkena air. Itu ya. Itu mencari gaya hidrostatika. Nah, anak-anak setelah paham tentang tekanan hidrostatika, maka itu dilanjutkan untuk penerapan dalam kehidupan pada hukum utama hidrostatika. Hukum utama hidrostatika itu bunyinya begini. Semua titik yang terletak pada bidang horizontal di dalam zat cair yang sama mempunyai tekanan yang sama. Contoh misalkan begini. Ini ada pipa U. Ya, pipa U. Kemudian di sini dikasih air ya. Ini air. Ini air ya. Air. Terus di atasnya air dikasih minyak. Minyak dan air tidak bisa campur, itu sifatnya. Nanti bisa lakukan percobaan. Ya, pertama kali dikasih air, nanti pasti permukaan kanan kiri akan sama persis, karena cuma air saja. Itu sifat air. Jadi sifat air itu kalau ditaruh di tempat gitu ya, terhubung dengan udara, mesti nanti tingginya sama. Itu sifat dari air. Nah, terus kemudian di sini dikasih minyak. Seret, pasti dia akan tertekan ke bawah. Nah, akhirnya seperti ini. Minyak tidak campur dengan air, ini air. Nah, gunanya adalah biasanya untuk mengetahui massa jenis minyak. Mengetahui massa jenis minyak atau oli atau yang lain, pokoknya nggak campur dengan air. Karena massa jenis air sudah paten ya, 1 gram per cm kubik. Sehingga nanti kita bisa tentukan berapa massa jenis minyak dengan percobaan seperti ini. Nah, berdasarkan hukum utama hidrostatis, ya, titik-titik ya atau semua titik yang terletak pada bidang horizontal, nah ini horizontal begini ya, horizontal gitu ya, di dalam zat cair yang sama, maka kita harus lihat ini air sampai sini, air yang kita lihat airnya aja, seret kita garis, seret begini ya. Nah, itu tekanannya sama, jadi di atasnya A ini adalah air. Maka di sini H air, di atasnya B ini adalah minyak, ini adalah H minyak. Nah, bagaimana kita mencari massa jenis minyak? Nah, caranya tadi kan dua-duanya ini massa jenis tekanannya kan sama. Jadi kita buat P di A itu sama dengan P di B. Nah, sama berdasarkan hukum utama hidrostatika, tekanannya sama. Sekarang berdasarkan rumus ini, nah, zat cairnya kan bisa dirubah tergantung zat cairnya apa. Maka untuk yang A, ini isinya adalah rho. Karena A itu di atasnya A adalah air, maka di sini rho air. Kemudian G, kemudian H-nya juga H air. Sementara yang di atasnya B adalah minyak. Maka di sini adalah rho minyak, kemudian G, kemudian H minyak. Nah, sekarang gravitasinya kan sama, ya, gravitasinya sama. Jadi ini bisa dicoret G-nya. Nah, begini ya. Nah, dicoret. Maka kita bisa dapatkan rumus dari rho minyak, gitu ya. Nah, H minyaknya ke bawah, seret begini, ya. Jadi akhirnya tak pindah sini aja ya. Maka rho minyak, nah segini ya, akan sama dengan ini rho air dikalikan H air dibagi dengan ke sini ke bawah H minyak. Nah, ini kalau misalkan ya, kita mencari massa jenis minyak. Saya pernah melakukan percobaan gitu ya. Itu saya buat angka-angka ya, sesuai dengan percobaan yang pernah saya lakukan dulu, bahwa ketika saya nanti kamu bisa, anak-anak bisa coba ya. Saya buat H airnya ini
ini dibuat 10 ya, 10 cm. Oh, keliru, bukan 10 ya. Jadi yang dibuat adalah minyaknya ini dibuat 10 cm. Nah, biasanya nanti airnya ini akan berkisar antara 7 cm sampai 8 cm. Biasanya begitu. Saya anggap aja di sini 8 cm. Nah, bisa diuji coba ya, bisa diuji coba. Maka kita bisa masukkan data yang ada, maka kita akan bisa lakukan berapa massa jenis minyak itu. Jadi memang antara minyak goreng sama minyak gas ya, itu beda. Antara bensin dengan minyak goreng juga beda. Minyak goreng saja yang satunya itu baru gitu ya, yang satunya sudah terpakai ya. Misalkan sudah istilahnya dalam bentuk yang sudah bekas itu ya, yang sudah keruh, jelantah itu ya, keruh, itu sudah beda ya, beda. Makanya ini saya anggap aja minyak yang masih bersih gitu ya, sekian, biasanya sekian ini datanya. Maka kita bisa cari berapa massa jenis minyak. Nah, tinggal dimasukkan saja di sini ya. Maka hasilnya rho airnya kan 1. Nah, H airnya adalah 8 ya. H minyaknya adalah 10. Maka kita dapatkan 0,8 gram per centimeter kubik. Memang biasanya massa jenis minyak lebih kecil dari 1, karena memang faktanya kalau dicampur mesti dia di atasnya air. Airnya 1, kalau minyaknya di bawah 1, sehingga dia di atasnya air. Nah, anak-anak, untuk memperdalam konsep dari tekanan hidrostatika, maka di sini Pak Anang mau memberikan satu contoh soal pada buku Sakuvindo halaman 130 nomor 6 ya. Jadi OAS ya 2006, ulangan akhir semester 2006. Saya bacakan, sebuah kolam yang dalamnya 3 meter terisi penuh air yang massa jenisnya 1 gram per centimeter kubik. Bila gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah tekanan hidrostatis pada suatu titik yang berada 50 cm di atas dasar kolam. Perhatikan gambar ini, sudah tak gambar ya. Ada kolam, saya gambarkan begini aja kolamnya ya. Dalamnya 3 meter. Ini dalamnya 3 meter. Terisi penuh. Nah, cuma yang diminta adalah titik yang terletak 50 cm dari dasar. Nah, sekarang berarti kita analisis ya. Dari gambar ini, maka H itu tadi adalah jarak antara titik ke permukaan sekian ini. Nah, ini adalah H. Ini adalah H-nya. Nah, dari gambar maka kita dapatkan bahwa H ya, itu adalah 2,5 meter. Yakni 3 dikurangi setengah. 50 cm itu kan setengah meter ya. Nah, ingat nanti ya, rho airnya 1 gram per centimeter kubik, tadi sudah katakan bahwa MKS, karena ini yang diminta MKS kan, meter ya, maka 1000 kg per meter kubik. Ini ingat-ingat ya. Lihat soalnya, kalau semua MKS ya kita pakai MKS ya. Baik, sekarang kita bisa jawab gitu ya. Masukkan rumusnya tadi bahwa pH itu sama dengan rho dari air kemudian G dikalikan H. Maka sebenarnya letak yang menyebabkan kesalahan adalah di sini ya. Kalau misalkan yang dimasukkan 3 mesti salah, apalagi yang dimasukkan 50 ya salah, karena yang diminta hanya itu ini. Nah, ini harus paham ya. Jadi H itu adalah berarti 3 meter ya, kemudian dikurangi 50 cm. Dirubah dulu dalam meter, setengah meter ya. Jangan sampai kemudian pakai yang 3 meter, pokoknya dalamnya lihat dulu di mana letaknya. Kalau misalkan di dasar memang 3 meter, karena pada jarak
50 cm atau setengah meter dari dasar, ya berarti hanya tinggal 2,5. Oke, kita masukkan row air MKS nah ya, jadi 1000, G-nya 10, hanya 2,5. Jadi kelihatan ini kan sama ini kan 25 ya. Nah, jadi sama dengan 25.000. Nah, tekanan tadi rumusnya satuannya adalah MKS Newton per meter kuadrat, atau bisa juga Pascal boleh ya. Jadi bisa juga misalkan 25.000 PA ya, Pascal. Ini Pascal bacanya. Nah, satuannya pakai PA boleh, pakai Newton per meter kuadrat boleh. Nah, demikian anak-anak penjelasan tentang bab 3 yang pertama tentang hidrostatika atau fluida tak bergerak. Jangan lupa lihat video-video yang lain, dan kemudian kalau ada masalah silakan tulis di komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.